Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Lakoy. Sekarang saya lagi di Napo School dengan peserta didik atau siswa paket C ya, yang mau ujian, mau lulus ya. Insya Allah kita doain mereka jadi anak-anak yang soleh, sukses dan juga bermanfaat. Ilmunya, pelajarannya didapatkan di sini. Nah, kita ngobrol nih, ada Cesar ya. Cesar ini paket C ya. Sekarang usia berapa Cesar? 18. Sudah kerja? Sudah kerja ya. Cesar, kamu tahu Napo School dari mana? Dari kakak. Kakak taunya dari Temen. sini. Menyenangkan belajar di sini? Sangat menyenangkan, Pak. Menyenangkan ya. Iya. Jadi dan tak terasa ya kamu akan punya ijazah, lulus ya. Semoga itu menjadi salah satu jalan sukses kamu. Ya, dan kamu nggak boleh melupakan ini salah satu part of life kamu, bagian hidup kamu pernah ada di sini. Jadi ya harus silaturahmi. Kamu jadi alumni. Kalau alumni yang baik gimana? Ya membantu, mendukung, mengingatkan atau memberitahu ke yang lain ya kan? Iya. Bahwa di luar sana banyak nggak yang kayak teman-teman kamu yang butuh ini? Banyak. Banyak yang butuh ya. Ya. Banyak. Kamu dulu kenapa putus sekolah? Dulu pas mondok bapak sakit-sakitan, Pak. Kamu pernah mondok? Mondok di Asidiki ya. Sini ya, Serpong sini. Iya. MTS-nya? MT sama MA-nya di situ, Pak. Oh. Sampai kelas 11. Itu ada Alia di situ. Ada. Terus karena sakit-sakitan akhirnya keluar. Iya. Ya. Itu kan jalan hidup ya, kita nggak pernah tahu. Tapi yang penting harus sekolah. Terus sekolah. Sebenarnya Bapak juga lagi kerjasama dengan kampus-kampus yang akan memberikan beasiswa lulusan Napo School. Jadi kita sudah ada 2 kampus rencananya, baru mau MOU, satu kampus Sadra, satu kampusnya Ustadz Yusuf Mansur. Nah itu nanti kita mau cari beasiswa yang betul-betul gratis. Tapi syaratnya kan pasti ada, misalkan ya prestasinya dan sebagainya. Tapi kalau sampai ada kayak gitu, mau nggak kuliah? Kalau sampai ada kesempatan dikasih cara oleh Napo School sampai kuliah, sampai mau ya? Mau, Pak. Oh ya. Oke, itu Bapak baru kenal lebih dalam juga ya ke kamu. Iya. Tapi saat ini udah kerja ya? Udah, alhamdulillah. Ya. Jadi motivasi kamu sekolah di sini apa? Motivasinya Apa kamu kenapa mau lanjutin dengan apa? pendidikan penting masalahnya, Pak. Pendidikan penting ya. Iya. Oke. Kalau Natasha sahabat aku ini ya. Kenapa Natasha? Paket C Kamu tahu dari mana Napo School? dari teman mama Teman mama. Kamu tinggal di situ juga? di Muncul. Muncul itu. Iya, Kampus kesananya ini? lagi HK. Oh ini apa, sekolah tekno ya? Salah. Terus? Nuan Sengkol. Oh Sengkol, Lubana Sengkol. Estetika. Hah? Estetika ya. Estetika. Ya, MIT SD3. SD3 ya? Iya, Pak. Kemarin Belakang kelurahan. pas aku ke situ. Kelurahan. SD3 Belakangnya. ya? Kenapa? Iya. Sana kan SD Muncul 3. Yang banyak dokunya, Pak. Doku. Ya, kalau kamu sendiri kenapa putus sekolah? Karena Kalau dia bapak sakit dulu, kamu? nggak ikut ulangan Dulu di mana sekolahnya? di 31. Oh 31 enggak? SMA kan? Udah SMA? Udah. Oh, terus putus? Mm-mm. Nggak bisa masuk lagi? Mm-mm. Berarti sampai kelas berapa? Sampai kelas 2. Oh, kamu jadi di Napo School itu hanya setahun ya? Iya. Karena ada raport kelas 2-nya ya? Iya. Ya. Tapi kalau ada sampai Bapak cari beasiswa untuk kamu lanjut kuliah, beasiswa mau nggak? Mau. Hah? Mau. Tapi kira-kira kamu mau kontribusi apa nih di Napo School? Apa kamu mau ngajar berapa kali atau apa kira-kira? Bayangan kamu apa?
ini kan alumni kamu nih, sekolah kamu juga ya, Cesar ya. Iya, Pak. Ini adik-adik kamu kan rata-rata juga banyak prasejahtera nih. Kalau kamu alumni dan kamu juga mencintai ini, ya salah satunya kita kolaborasi. Bapak cari kamu beasiswa, kamu support di sini. Apa yang bisa dibantu? Nanti apakah ngajar seminggu sekali? Kayak gitu. Ya, Cesar dulu boleh ngajar seminggu sekali, sodako sebagai alumni. Kayak diajar kan Alpen itu yang masih baca juga masih susah ya kan. Iya. Jadi sekolah itu disuksesnya karena alumni juga. Jadi alumni kita, kamu yang akan lulus ini harus punya bukan ya udah lulus goodbye. Enggak, kita harus bangun kolaborasi. Saya kemarin lagi bicara dengan beberapa rektor peluangnya itu. Nah, tapi saya pengen lulusan paket C kita tuh membuat, oh iya ya, kalau kan nanti kamu kumpul dengan teman dari mana? Dari Nakos School, kamu juga punya kapasitas, punya sehingga mereka bilang, oh pokoknya lulusan Nakos School dijamin deh, udah nggak usah nggak dianggap biasa gitu. Jadi kita pengen itu gitu. Maka nantinya kalau misalkan kamu berdua mau tetap ibaratnya ada peluang itu, kita ibarat laptop butuh ditambah software biar jangan sampai masuk dunia kampus ya, oh di mana, oh itu Nakos School kayaknya pinggiran kita nggak mau pengen gitu. Kita pengennya tuh kamu kalau dapat beasiswa ya bangga dan kemudian ya prestasi lah sehingga mereka seneng. Kalau kamu punya prestasi sebagai alumni Nakos School, nanti adik-adik kamu yang ikut berikutnya dia percaya, oh sekolah itu udah bagus kok. Nah itu pentingnya menjaga kualitas alumni di situ, kayak gitu. Bapak udah mau MOU nih dengan 2 ya. Kalau Unpam sih kan berbayar. Ini ada yang dia mencari syaratnya adalah dia punya sesuatu nih yang mau. Misalnya contoh Bapak drilling kamu tentang public speakingnya atau leadershipnya, punya modal itu, punya sesuatu lah gitu. Nah punya sesuatu. Yang kedua lulusannya Nakos Center, Nakos School kan mata mereka ya lembaga training pasti sudah banyak di incas gitu ya. Ini salah satu strategi yang harus kita dukung Nakos School biar, dan kalau di tempat lain kan kalau PKBM itu selesai ijazah doang. Iya. Habis itu goodbye. Iya. Karena sebatas transaksi. Kita nggak pengen gitu. Kita pengen kamu kayak anak-anak kita semua kayak anak sendiri. Yuk di setting ya. Apalagi Bapak yang pernah dulu, Bapak juga ayahnya tukang beca ya. Bahkan kuliah nggak ada yang membantu mengcoaching gini. Jadi harus punya mental yang baik ya. Kamu tinggal harus ikuti arahan dari Nakos School. Misalkan nanti kalau ternyata peluangnya tahun depan nih 2026 kamu bisa kerja dulu, tapi sambil kerja itu kita tambahkan nih soft skill sehingga pada saat kamu nanti masuk apakah di Darul Quran, apakah di kampus Sadra yang di Lebak Bulus, nggak ngeblank gitu. Itu juga salah satu yang mau saya pikirkan. Biar nanti adik kamu masuk lagi, kan alangkah baiknya kalau sampai kuliah bisa gratis sampai selesai modalnya. Ada peluangnya, sangat ada. Tapi Bapak harus memastikan yang dikasih ke kampus itu adalah sudah di self awareness kan. Artinya dia sudah mengenal konsep self awareness. Karena dianya salah satu di speknya kan udah tahu tentang self awareness. Jadi tahu 1 minute awareness. Kamu pernah ikut nggak Iman? Yang 1 minute awareness Cesar. Nah itu ada 1 minute awareness. Cesar harus ikut 1 minute awareness. Ibaratnya ada konsep di sini tuh saya. Ada harus menemukan. Halo Natasha? Nah itu namanya Oma itu dipakai di kampus itu juga soalnya. Jadi kampus itu pun untuk mahasiswa baru pakainya Oma. Nah bayangkan kalau kamu jadi rektor tadi udah pasti udah tiap hari ketemu anak apa kan, konsep udah di mata mereka kan udah paham gitu. Ternyata enggak, saya nggak diajarin. Wah gimana ya kawan, akan membuat confuse. Jadi di setting aja Bapak kalau tahun di 2025 kita baru lulusin, mungkin 2026 kamu niati ya.
diperbaikinya adalah ya tadi interpersonal skillnya. Di sini ada 1 minute awareness, yang kedua habit 21 hari. Nah itu 21 hari kita punya habit disiplin apa yang harus dilatih. Nah itu modal itu udah bagus untuk kampus. Nanti kamu bisa sharing ke mereka tentang habit apa di Nako School kayak gitu. Nah itu jadi kalau kamu sungguh-sungguh, kalau kamu ada rencana ke depan beasiswa di luar rencana ada rezeki kayak gitu, apalagi hanya sebatas kita mau dalami, ya harus siap kan ya. Iya. Tuh. Salah satunya kan kita nih di Ramadan mau ada yang Ramadan Camp tuh. Itu Ramadan Camp itu karakter itu ikut. Iya. Nanti kamu kan itu ibaratnya kalau perlu izin ke pimpinan, karena buat saya kamu kerja tuh sebatas lompatan aja kan, bukan akan di situ selamanya kan, betul nggak? Betul. Nah berarti siap-siap prepare apa yang saya butuhkan lagi. Oh saya butuh sertifikat Ramadan Camp karakter, nanti ikut, nanti akan jadi semacam modal kita gitu. Itu penting ya. Bismillah ya, kita mikirin masa depan kamu yang lebih baik. Kamu ikuti aturan-aturan di sini. Oke siap, pokoknya di sini orang sukses tuh bedanya orang sukses sama orang gagal. Orang gagal tuh banyak alasan, Cesar. Orang sukses hanya punya satu alasan, Natasha, yaitu apa? Gak ada alasan. Iya. Nah, jadi kalau Pak Iwan bilang, Cesar masuk, udah izin mau ada apapun, apalagi mau ada apa, izin Pak, ini saya lagi sekolah, kayak gitu, ya izin. Apalagi nggak ada kegiatan, izin ke diri sendiri, Natasha, izin tadinya mau tiduran, saya mau semangat. Kalau bukan kamu berdua yang membangun jembatan masa depan, siapa lagi kan? Iya. Jadi hanya satu alasan. Bismillah ya. Kalau kamu nanti wisuda, sarjana, pasti ngangkat derajat keluarga kamu. Satu rumah, satu sarjana. Kamu ada nggak yang sarjana di rumah? Nggak ada. Anak pertama? Nggak sih, anak terakhir. Hah? Anak bontot terakhir. Ya, nggak ada pilihan. Terakhir tuh hanya kamu. Iya. Ya kan? Kalau bontot, kalau pertama kan masih adanya mungkin bisa kuliah. Kamu anak bontot berarti itu jadiin istilahnya alasan yang kuat bahwa saya harus kuliah. Sekarang sih sifatnya kerja sambilan. Gitu. Natasha ada nggak yang sarjana di rumah? Nggak ada. Kamu anak keberapa? Bontot. Bontot semua nih. Kamu anak berapa keluarga? Apa? Berapa keluarga nggak bisa bontot? 4. Natasha? 2. 2. Nah kamu? Abang Abang apa? Kerja? kerja. Karena dengan pendidikan tuh ngangkat derajat, pendidikan tuh ngangkat semua. Kayak lari nih, kamu anggaplah kerja kayak cepet, teman kamu di belakang kuliah lambat, akan nyalip kemudian hari. Iya. Bapak teman-teman bawa di kampung dulu pada kerja, lulusan SMK tuh kerja kan, pada bangga-bangga luar biasa. Bapak kuliah, sekarang nyalip, tapi masih salip nggak bisa ngejar. Nah itu pentingnya pendidikan. Tapi kalau dulu kan Bapak nggak ada coaching, ngarang-ngarang sendiri, nyoba-nyoba sendiri, nggak ada kayak gini. Kalau kamu ada kayak gini enak udah deh, tinggal kamu percaya dan follow aja, diarahkan oleh saya, tim, ikutin aja gitu, nggak usah banyak alasan kan. Itu kalau mau sukses. Tapi kalau mau jalannya sendiri ya silakan. Kan jalan sendiri itu berarti udah kebaca. Sebelum tahun akan datang saya akan tetap ada di sini, kerja di sini, akan di situ. Tapi kalau ikutin Nako School, Nako Center, bisa jadi sebelum akan datang saya akan jadi seorang sarjana. Ya kan? Betul nggak Natasha? Betul. Karena kalau kamu sampai wisuda, perasaan ibu kamu gimana? Bahagia. Bahagia dan bersyukur kan, bisa nangis ya. Iya. Perasaan orang tua kamu gimana kalau sampai wisuda? Tadinya SMA putus, Alia putus, masuk ke Nako School, malah sekarang nanti bisa sampai wisuda. Apa nggak nangis? Anak perempuannya, anak laki-lakinya bisa kayak gitu. Pada saat meninggal pun dia puas, bahagia lihat anaknya itu berhasil. Ridho dalam abad itu, ridho nggak kesel. Karena ada orang tua meninggal tuh masih kesel. Iya. Ya, mimpinya tuh nggak selesai. Ini ridho, puas, ya Allah.
bahagia saya menikah juga. Nah itu cita-cita kamu itu. Ya, jadi harus berubah. Karena apalagi ayah masih ada berarti? Masih ada. Menurut saya masih lengkap. Masih. Iya. Kan banyak yang berubah ketika orang tua nggak ada. Pada saat nasihat itu nggak denger. Pas orang tua wafat baru dia nangis dan berubah. Bu, saya berubah, bu, mau sekolah, mau kuliah, terlambat. Mau masih ada dasar, jadi lebih semangat sekarang, lebih diarahkan Bu Dewi oleh Pak Iwan. Siap udah, tapi siapnya benar-benar datang. Dan kalau selama ini banyak alasan repot kan? Ya, itu menurut Pak Sunarko yang hidupnya sulit. Tapi ini kan, nah, kamu tahu Ciputat kan? Tahu Pak. Kamu tahu Masjid Fatullah nggak? Masjid UIN, klinik IAIN tahu? Tahu. Masjid Fatullah tahu ya, sebelah kiri itu? Masjid saya nggak tahu. Kampus sebelahnya ada masjid kan? Iya. Nah, bapak itu 4 tahun jadi marput di situ. Bersih-bersih WC, bersih-bersih toilet, nyapu, ngepel, 4 tahun dari masuk sampai wisuda. Karena nggak ada mentor. Kalau nggak ada mentor tuh bilang nggak ada pembimbing. Iya. Nggak ada yang ngasih tahu lah mentor. Kalau kayak gini tahu ada bapak ngasih tahu ada peluang beasiswa. Kalau nggak ada yang ngasih tahu dari mana kita tahu? Namanya mahasiswa baru. Nah itu pentingnya ada di sini. Jadi cintai lembaga ini. Ini lembaga bukan hanya kamu, tapi bagaimana adik-adik saya yang berikutnya juga seperti saya nantinya. Adik-adik Natasha sama. Nah itu kalau kita nggak kayak gini, ya kayak lembaga biasa, pas sudah lulus, udah selesai, sudah bayar kok. Ya, ayo kita buat masa depan lebih baik lagi, sehingga beruntung bersyukurnya luar biasa. Apa yang kamu dapatkan ngobrol sama Bapak singkat ini? Natasha, apa yang kamu dapatkan ngobrolan dengan Bapak singkat ini? Apa yang kamu dapatkan? Pak Iwan, Ya? ibu udah siap. Apa? Cesar dulu. Bisa, apa yang kamu dapetin ngobrol sama Bapak? Peluang untuk masuk kuliah Pak. Kan? Semangat ya, Iya, Pak. motivasi kan? Ya, Natasha? dapat motivasi. Ya, pokoknya saran Bapak kuliah S1. Oke? Oke Pak. Berapa alasan tadi? 1. Berapa? Yaitu apa? Tidak ada alasan. Berapa alasan? 1. Yaitu apa? Tidak ada alasan. Oke, demikian teman-teman sahabat Akoy. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.